Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang pemain sepak bola kelas dunia ya. Mungkin udah gantung sepatu ya. Dia adalah mantan pemain Manchester United, Real Madrid, juga LA Galaxy. Ya, David Beckham. Nah, di sini Sirtiman akan membahas mental dia ya, mental seorang David Beckham. Jadi kita tahu ya, kalau David Beckham ini dari kecilnya memang digembleng sama ayahnya ya, disuruh posisinya tuh ditaruh di kanan ya, kalau jadi pemain sayap kanan ya, dan dia ditugaskan ya, pokoknya dia sering dilatih keras sama bapaknya itu untuk ya ngumpan dilatih keras ya, mungkin karena ciri khas sepak bola Inggris ini emang umpan-umpan lambung ya, jadi emang disinilah kelebihan dari David Beckham. Kita tahu ya, dia ini mempunyai umpan lambung yang akurat, indah, juga mematikan ya, tahu titik-titik yang akan dioper gitu. Juga terkenal juga dengan tendangan bola-bola mati ya, tendangan pisangnya ini benar-benar indah. Nah, di sini kita tahu David Beckham ini juga ya jadi populer banget ya, jadi populer. Dia emang pertama ya, dia emang orangnya fashion gitu, bersihan, gaya, stylish, dan ya pokoknya gaya hidupnya juga ya, mungkin karena dulu dia ini dari orang nggak punya ya, saat dia punya duit gitu, istilahnya dikontrak sama Manchester United dulu, dia pengen menikmati ya apa hasil kerja kerasnya lah. Dulu dia digembleng masih kecil sampai dia umur ya belasan tahun masuk MU junior ya, MU muda itu. Dan ya saat dia dikontrak di tim utama, ya dia kayak menikmati apa hasil yang didapatnya. Cuma ya teman-temannya sendiri pada protes gitu. Dia kayak nggak bisa ngatur keuangan, jadi saat dia dapat duit besoknya dihabiskan, dapat duit dihabiskan. Jadi kayak dapat duit beli mobil, dapat duit ya beli beli barang gitu loh. Jadi kadang ya temannya sampai komplain gitu, ngapain juga beli pulpen harga seharga mobil gitu. Karena apa nggak sayang gitu. Cuma David Beckham nggak mikirin nggak mikirin ini itu, karena dia yakin nanti akan dapat duit lagi gitu loh. Dia udah tahu, istilahnya dia memprediksikan ya. Jadi kayak semacam ya visinya kuat gitu. Saat ya ibaratnya saat dia ngumpan bola aja dia tahu kalau strikernya ini bakal ke sini gitu. Itulah dia juga tahu tentang istilahnya visi finansialnya, visi nasib bisnisnya di situ. Nah, disinilah Beckham ini melesat jadi populer ya. Selain orangnya ganteng, juga mainnya bagus. Juga dia juga istilahnya mungkin dulu pacaran sebelum menikah ya, pacaran sama artis ya, sama penyanyi member dari Spice Girl gitu. Nah, di sini kita lihat ditambah dengan adanya Spice Girl ini, dia jadi bahan benar-benar inceran para ini ya, para paparazzi gitu. Jadi wartawan yang haus berita, wartawan yang pokoknya wartawan gosip lah, ada situs-situs gosip seperti itu, koran-koran gosip. Jadi apapun yang dia lakukan ini benar-benar dikejar ya, kayak misalnya dia ini dulu punya bayi, sampai mati-matian ya paparazzinya sampai pengen ngambil gambar foto bayinya itu. Juga saat Beckham pacaran dulu ya, pacaran dia pakai sarung langsung masuk koran, dia pakai apa langsung masuk koran gitu. Sampai akhirnya pokoknya botakin rambut masuk koran seperti itu. Jadi ya jadi bahan gunjingan gitu. Saat dia anaknya udah mulai sekolah, dia ngantar sekolah aja ya, itu acara TV ngadain live live streaming gitu, ngelihat
apa nontonin David Beckham nganterin anaknya sekolah itu, saking dia tuh populernya banget ya. Nah di sini dengan populernya dia, apalagi ada Victoria Beckham, jadi pelatih ya, MU dulu ya Sir Alex Ferguson itu kurang suka gitu. Jadi semacam kayak bawa pengaruh buruk ya, Beckham ini ya dianggap dia ya anaknya ya. Cuma gara-gara ya namanya Beckham juga punya kehidupan, pembucinan ya. Jadinya ya sempat mengganggu ya. Pokoknya kurang suka Sir Alex itu. Dan ya klimaksnya ini saat ya mungkin kayak waktu Beckham dulu gundulin rambut ini kayak apa ya, kayak bandel banget lah gitu, nggak istilahnya apa sih, padahal ya haknya dia gundulin rambut gitu, cuma kayak nunjukin kalau ke pelatihnya nih apa tuh membangkang gitu loh. Nah di sini mulai ada perpecahan hingga sampai eh, Beckham ini dilempar sepatu ya, pokoknya pokoknya di waktu istirahat tengah main pertandingan dia ditendang sepatu dan sampai berdarah gitu, apalagi sempat dipoto sama wartawan, jadinya kan heboh gitu. Sampai situ kayak Sir Alex itu kayak dihujat ya, dihujat apa sih, terlalu ngebully apalah kasar, hingga ya akhirnya ya Beckham ini kan dari kecil nih emang dia fans banget sama Manchester, dia benar-benar kalau bisa pensiun di Manchester dia akan lakuin gitu. Cuma akhirnya ya Sir Alex juga tahu ya tentang keinginan Beckham gitu, dia pengen lama di MU. Cuma akhirnya karena dia kesel, akhirnya Beckham dijual ke Real Madrid seperti itu. Nah disitulah ya sebenarnya terpukul Beckham, yang terpukul banget, dia nggak sesuai sama apa yang ya impiannya dulu ya, apa yang impiannya dulu, dia masih bisa banyak melakukan sesuatu ya. Itu pun dia udah kemana-mana deh, udah ngerebut triple Eropa, dan apalagi sempat dipanggil ke timnas ya. Ini sebenarnya di sini berawal di sini pas ke timnas di Piala Dunia itu yang lawan Argentina ya. Pokoknya dia yang di kartu merah karena lawannya tuh mancing-mancing terus ya si Argentina itu. Nah di sini Beckham ini dihujat satu negara gitu loh. Jadi pas main masih di MU sih dihujat satu negara itu. Sampai teman-temannya juga bilang ya, waduh kalau gua sih nggak sanggup kalau jadi Beckham gitu loh. Jadi saat dia megang bola diteriakin, saat saat dia pokoknya diteriakin, apalagi pacarnya tuh artis sawah, bahasa-bahasa kotor apalah gitu. Dan ini Beckham benar ya, awalnya dia merasa merasa goyang ya cuma dia mulai beradaptasi, mulai gimana caranya tetap fokus, mulai gimana caranya ya dia profesional lah gitu, tetap MU ya, membela MU, main sebaik mungkin. Dan ya akhirnya ya temennya juga bilang kalau kirain tuh kejadiannya tuh cuma sebentar gitulah, rakyat Inggris tuh apa gara-gara kejadian dia di kartu merah dan Inggris kalah, jadi kambing hitam kan gitu ya. Ternyata kejadiannya tuh nggak sebentar ya, berbulan-bulan, mungkin 8 bulan kali ya. Jadi fans MU pun seluruh rakyat Inggris tuh benar-benar mengejek. Kalau ketemu dia di jalan, dihuludahi, ditimpuk. Di sini sebenarnya Sir Tilman juga baru tahu setelah ada film ya, dokumenter tentang Beckham. Karena yang kita tahu di TV kan Beckham. Ya mungkin ada kasus sama apa Victoria, masalah gosip segala macam. Cuma benar-benar kalau dengar ceritanya, perjalanannya itu, bayangkan aja gitu. Dia dihujat satu negara. Dia dihujat klubnya, apalagi dulu di MU, di pelatihnya tuh benar-benar udah dijual, bayangkan aja gitu. Dia tahu pelatihnya juga Beckham itu bagus buat MU, itu benar-benar apa sih,
bisa membawa juara ya, umpan-umpannya kalau dia main kan indah, umpan-umpannya melengkung, apa bola-bola mumbul, bola-bola bikin sepak bola tuh enak dilihat gitu. Cuma ya gara-gara ego, gara-gara ya sikon yang sangat tidak mengenakan ya, apalagi bawa-bawa paparazzi segala macam, hujatan-hujatan ya, daripada Sir Alex juga udah tua gitu, daripada dia tertekan mentalnya, lebih baik kayaknya Beckham dijual aja, keputusannya seperti itu. Dia juga sebenarnya ya sayang, Beckham tuh binaannya dari junior gitu. Cuma karena situasinya udah terlalu panas banget, ya Beckham yang dikorbankan. Jadi ya seperti itu. Ya Beckham dijual ke Real Madrid juga. Ya itu aja sempat bingung ya, di Real Madrid tuh bintangnya banyak sekali, terus apalagi ada di posisinya ada Luis Figo ya, kanan sayap. Dan ini kadang dua-duanya ini ya posisinya sama itu. Jadi kayak main bola tuh ya bingung dia tuh sebenarnya. Yang jelas meskipun dia pindah ke Real Madrid, dia tambah popularitasnya tambah gede lagi. Cuma permasalahannya adalah di Real Madrid juga butuh tuntutan banyak ya, butuh tuntutan banyak, harus menang juga. Beckham juga harus bisa, apalagi orang Inggris yang di Spanyol gitu ya, harus bisa adaptasi, harus bisa istilahnya unjuk gigi sama bintang-bintang yang benar-benar. Dulu tuh di Madrid tuh ada Zidane, ada Ronaldo botak, ada Luis Figo, ada Roberto Carlos, ada wah banyak sekali bintang-bintang benar-benar yang mahal gitu. Nah di sini ya Beckham ini ya bukan yang tenggelam ya, dia malah istilahnya punya visi sendiri. Dia pengen main di Amerika gitu. Nah disinilah sebenarnya main di Spanyol ini ya, tekanan istrinya kurang suka juga gitu. Di istrinya tuh kurang nyaman di Spanyol, terutama ya masalah paparazzi tadi ya, sampai nganterin anak sekolahnya aja dijadiin siaran langsung gitu. Mau kemana-mana langsung dikejar, mau kemana dikejar. Jadi hidupnya bener-bener apa ya, mau liburan aja sampai wah ya paparazzi pada ngintip-ngintip di luar rumahnya seperti itu ya. Di luar, bukan rumahnya, ada kayak tempat entah itu apa sih, cottage villa liburannya. Jadi hidupnya tuh lebih lebih buruk lagi kalau di Spanyol ya, mendingan di Inggris gitu. Cuma akhirnya setelah keputusan yang ya akhirnya dia ke Amerika, meskipun sebenarnya apa sih ya, sempat di sempat dibully juga sama Real Madrid gitu, karena emang kontraknya belum habis. Dia udah ngadain pembicaraan sama yang di klub Amerika ya, LA Galaxy. Ya cuma itu nggak menghentikan Beckham ya, akhirnya Beckham main di Amerika, istrinya Victoria juga happy di Amerika tuh, kayak ya dia lepas lah. Paparazzinya nggak separah kayak di Spanyol gitu. Cuma kembali ya, dapat Beckham ini ya ada panggilan untuk pengen membela timnas ya. Dia mungkin punya hutang dulu yang saat di kartu merah gitu. Jadi untuk masuk ke timnas itu ya, pertama kata pelatih timnasnya waktu itu Fabio Capello ya, kamu harus main di level Eropa dulu gitu loh. Karena emang karena di zaman dulu di LA Galaxy ini emang pemain-pemainnya pemain tarkam semua gitu. Rata-rata orang yang punya istilahnya kerja sampingan ya, macam-macam, ada yang tukang kebon, ada yang pokoknya benar-benar apa sih ya, bola di Amerika tuh apalagi ya pengennya sih Beckham nih pengen jadi ini pelopor perintis gitu, ingin memajukan di Amerika. Juga dia punya bisnis banyak, bisnisnya sama istrinya tuh banyak sekali, entah itu jualan fashion atau parfum gitu. Dan di sini ya belum, dia iklannya jalan terus ya, kontrak iklan jalan terus gitu. Apalagi kalau ke Amerika kenal dengan artis-artis ya, mungkin sempat sempat bikin film juga itu. Cuma ya akhirnya dia ini ya balik lagi ke Eropa. Di sini main di ini ya, main di Milan ya, main di Milan. Dan di Milan ini Italia ya, istrinya juga tadinya lagi happy-happy, tiba-tiba Beckham
ke Itali, jadinya shock juga itu. Istrinya jadi jauh sekali kan dari Amerika ke Itali. Ya cuma Beckham adalah Beckham ya. Dia ya ada saatnya dia untuk hidup bahagia sama keluarga, cuma ada saatnya dia untuk punya visi sama tujuan hidupnya. Di sini dia pengen membela negaranya Inggris, cuma jalurnya tuh dia harus emang bener meningkatkan lagi, istilahnya levelnya harus distandarin lagi lah untuk main di tingkat internasional ya, di timnas Inggris gitu. Dan dia juga pasti akan bertarung saingan-saingannya di memperebutkan posisinya dia ya, sayap kanan. Nah di sini dia main di Italia, nggak lama juga main lagi di PSG ya, main di PSG. Nah inilah yang jadi apa sih, yang jadi perjuangan seorang Beckham ya, dari ditendang, dikucilkan, dijual di klub kesayangannya MU. Sekarang dia survive dan terus berkarir ya, terus memberikan kontribusi ya, umpan-umpan yang indah, gol-gol yang menakjubkan ya, tendangan pisang yang apa sih, boleh dibilang dulu sempat ada yang bilang dia ini jenius gitu. Kalau orang fisika ini tendangan yang kayak gitu nih dia harus mengukur ya, harus mengukur lengkungnya berapa dan kecepatannya berapa untuk bola masuk gitu. Ya cuma ya Beckham seperti biasa, dia emang udah dari kecil ditempa seperti itu sama bapaknya. Jadi emang ya saat dia tendangan sudut pun ya dia tahu ngeletakin bola favoritnya di mana gitu. Dan inilah seorang mental Beckham yang saat dia dibenci seluruh negara, saat dia dijual sama klub kesayangannya, saat dia pindah ke Amerika, dia sebelumnya di Madrid, dia di apa sih, dicecar ibaratnya sama paparazzi, juga pindah ke Amerika. Tapi ya tuntutan untuk membela negara ya, jadi kembali ya, untuk bela negara ini ya kadang kita harus berkorban ya. Apa yang cita-cita, apa yang sedang kita ada sekarang itu kita harus bisa ya. Kayak Beckham dulu udah nyaman banget ya di LA Galaxy, dia udah, istrinya udah happy, ada rumah kolam renang juga. LA Galaxy dia udah kayak bintang lah udah. Walaupun begitu dia tetap punya visi untuk bela negara. Nah ini kayak mental yang kayak gini sebenarnya yang dibutuhkan ya untuk pebisnis online ya. Jadi ada waktunya untuk cari duit, juga ada waktunya untuk istilahnya sumbangsih kepada negara. Makanya di sini Sirtiman ya punya ya project tentang sumbangsih kepada negara. Di sini Sirtiman rencana tahun 2025 mau membuat produk ya seputar ya tentang klub anak muda gitu. Jadi saatnya untuk apa sih? Kita tahu lah anak muda sekarang ini meskipun di RT ada Karang Taruna, cuma ya masih gitu-gitu aja gitu. Jadi yang Sirtiman inginkan ini artinya anak muda ini hidupnya ini kental ya sama, yang pertama dia gaming, kedua dia sport ya, sport olahraga, fit badannya, ketiga dia paham teknologi ya. Di sini saya teman mau istilahnya merangkul ya anak-anak yang tadinya mungkin ya cuma mager-mager scroll-scroll Facebook dan lain-lain, cuma dengan adanya klub anak muda ini ya. Kalau misalnya di Amerika ada klub-klub anak muda, cuma larinya dulu pada jadi petinju gitu loh. Cuma kalau di tinju atau basket ya, kalau di Indonesia ini Sirtiman pengen bikin untuk mereka yang punya bakat ya, pokoknya pengen ngasah skill di bidang yang tadi kayak gaming, sport atau fitness ya, lebih ke arah ke fitness dulu ya, standar badan sehat gitu, baru mengarah ke teknologi. Jadi dia paham ya, nggak cuma taunya megang handphone, tapi tahu cara dapat duit dari handphone, cara dapat duit dari olahraga, juga cara dapat duit dari gaming gitu. Semua udah ada garis besarnya, tinggal di tahun 2025
itu proyek Sirtiman ya, mulai start. Makanya di sini yang supportnya, yang punya semangat ya, kayak David Beckham ya, pengen ya gimana caranya bela negara. Jadi bantu support ya channel ini agar tetap ya bisa terus ya, dengan ya pokoknya di share, jempol, atau di subscribe, klik tanda lonceng. Jangan lupa komen-komen ya, di komen ya, tanya aja kalau ada seputar isi channel yang kira-kira ya, butuh bantuan, penjelasan dan lain-lain. Silahkan ditulis di kolom komentar. Oke guys, jadi itu aja tentang mental baja pebisnis David Beckham. Dia udah dari pemain bola sekarang jadi pebisnis ya, karena usahanya tuh udah melebihi dari gaji bola seharusnya. Dia udah punya klub bola sendiri, udah hidupnya udah kayak apa ya, rumahnya tuh istana gitu berarti di Inggris ya, palace. Nah di sini kita harus ambil contoh dari David Beckham ya, dengan tekanan mentalnya tuh bener-bener ya. Dibenci satu negara, dibuang sama, pokoknya udahlah, dihancurkan ya mentalnya. Cuma dia masih bisa menunjukkan kalau David Beckham ini ya profesional, dia tetap konsisten, tetap produktif, tetap sampai dia ya klimaksnya ya punya klub bola ya, sampai membeli Inter Miami ya, membeli Lionel Messi dan mungkin bintang-bintang lain gitu. Jadi itu aja guys. Semoga video ini bisa jadi inspirasi. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.